Hasanuddin. Yang terhormat Kepala Sekolah Atira SD Bapak Hasan MPD. Yang terhormat Wakil Kepala Sekolah Jamaluddin Bapak Jamaluddin Mukhlis. Yang terhormat orang tua, siswa, anak-anakku sekalian yang sama-sama diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak seimbang. Di sini serentak, perempuannya tidak serentak. Ya, yang kedua, siapa yang jawab salamku yang kedua ini, maka didoakan sukses di dunia, terlebih-lebih di akhirat. Mengucapkan salam itu hukumnya wajib atau sunnah? Menjawab wajib. Kita juga doakan ibu-ibu tak kita doakan juga, moga-moga ibu tak sehat walafiat, dan insya Allah rumah tangganya bisa sakinah mawaddah warahmah, bukan sakinah tapi sakinah mawaddah warahmah. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Mari tentunya kita menjadikan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Ada 4 nikmat kita miliki sekarang sehingga kita bisa berada di tempat ini. 1, nikmat hidup. Yang kedua adalah nikmat kesehatan. Yang ketiga adalah nikmat kesempatan. Yang keempat adalah nikmat iman. Apabila ada salah satunya kita tidak miliki, mustahil kita berada di tempat ini. Contoh misalnya, nikmat hidup ada pada diri kita. Kalau nikmat kesehatan kita tidak miliki, mustahil kita berada di tempat ini. Nikmat hidup ada pada diri kita, nikmat kesehatan ada pada diri kita. Kalau nikmat kesempatan kita tidak miliki, mustahil kita berada di tempat ini. Nikmat hidup ada pada diri kita, nikmat kesehatan ada pada diri kita, nikmat kesempatan ada pada diri kita. Kalau nikmat iman kita tidak miliki, mustahil kita berada di tempat ini. Kuasa Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat begitu banyak. Jika seandainya dedaunan di muka bumi ini dijadikan kertasnya, kemudian air laut dijadikan tintanya, belum mampu kita menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha." Kemudian daripada itu, salawat dan taslim kita kirimkan kepada baginda Nabiullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi diutus di permukaan bumi ini sebagai rahmatan lil alamin, sebagai rahmat di seluruh alam. Sekarang saya tanya, saya mau kasih hadiah dulu ya. Diam dulu, tidak ada kata-kata keluar kecuali kalau saya bilang nanti siapa yang bisa jawab ini langsung saya. Nah itu, lihat di guru-guru. Jadi siapa yang paling cepat angkat tangannya, itulah saya kasih uang merah menyala abangku. Semangat dulu, Atira. Alhamdulillah. Kalau saya lihat ini
calon-calon penghuni surga. Ibu-ibu juga tidak boleh ada main-main HP, ya, karena tidak diperhatikan Pak Ustadz. Nanti Ustadz rugi kok dong, karena saya ini jauh-jauh dari Belanda. Apa itu Belanda? Belakang daya. Saya dekat-dekat juga Swiss. Apa itu Swiss? Sekitar wilayah Sudian. Saya juga biasa ke Bali main-main. Apa itu Bali? Di belakangnya Limbu. Subhanallah. Ya, dengarkan pertanyaan sebelum kita memasuki inti, karena ini kita banyak berbicara masalah sifat dan perilaku Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cepat ya, perhatikan kita. Anata, siapa yang paling cepat? Warna merah, apa tuh? Siapa namanya ibunya Nabi? Ini yang putih. Siapa namanya? Ya, bukan Siti Mondeng. Masa Siti Mondeng? Siti siapa? Ini masa Allah Siti Fatimah Pak. Siapa nak? Ulang. Dulu, baik-baik. Siapa yang diam, itu yang paling kita lihat. Oke. Nah sekarang bukan mamanya itu Nabi Muhammad, ibunya itu bukan Fatimah anakku, bukan juga Khadijah, tapi Siti Ami. Tidak ada dapat hadiah. Nah, yang kedua, duduk. Tangannya saya mau lihat, tangannya, bukan berdirinya. Kalau berdiri tidak dikasih hadiah. Nah, tangan saja saya mau lihat, tangan. Ini ceweknya, tertib cewek. Laki-laki tidak ada berdiri. Ya, saya mau lihat, perhatikan Ki Padi yang di belakang itu, perhatikan Ki, siapa yang pertama angkat tangannya. Tadi tidak ada lolos, karena ada yang bilang Fatimah, ada yang bilang Khadijah. Lewat-lewatnya. Nah, sekarang kasih pindah soal. Perhatikan Ki Pak. Siapa namanya kakeknya Nabi? Siapa Pak? Ya, tunjuk Pak. Pak kepala sekolah, siapa Pak? Kita lihat yang paling pertama. Ini. Oh, biar ini. Tapi nak. Masya Allah. Ya. Dengarkan baik-baik ceramahnya. Nanti lagi kita bagi-bagi hadiah. Duduk semua, tidak ada lagi berdiri. Ya, dengarkan. Allahumma qul karim yarbi sasib min salati wa taslim bahwa wallala wakubur malabika Muhammad sallallahu alaihi wasallam nasabah bahwa masar wangi mempoebo dari pamaseta menyari papas selamat takwa. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa salawati wa paparakaki masari panggulu ke Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengar baik-baik anak-anakku, Nabi jangankan manusia yang bersalawat, Allah yang bersalawat bersama malaikatnya. Begitu mulianya Nabi. Jadi kita nanti salawat sama-sama. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Jadi ayo kita bersalawat. Insya Allah siapa yang bersalawat
10 kali sehari, maka insya Allah akan mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayo kita salatullah salamullah ala Taha Rasulillah salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Subhanallah. Anakku semua luar biasa. Jadi banyak-banyak bersalawat, karena siapa yang bersalawat 10 kali sehari maka akan mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku sekalian, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perhatikan baik-baik, suatu memperbaiki Ka'bah. Banyak tadi dibahas dengan guru-guru tak, memperbaiki Ka'bah. Itu Nabi pakai jubah. Panjang Nabi di Ka'bah, kelihatan betisnya Nabi. Dengarkan kita, kelihatan betisnya Nabi. Yang lihat betisnya Nabi bukan perempuan, tapi yang lihat betisnya Nabi sahabatnya sendiri. Tapi Nabi menangis. Nabi menangis dilihat betisnya oleh sahabat. Kenapa Nabi menangis? Karena Nabi itu syadidul haya, tinggi rasa malunya. Kembali Nabi ke istrinya menangis, wahai istriku, kelihatan tadi auratku, betisku, nah lihat sahabatku. Nabi ini, betisnya saja lihat, Nabi menangis. Itu pun juga yang lihat bukan cewek, tapi cowok, sahabatnya Nabi. Bandingkan dengan sekarang umatnya, kelihatan ketek. Kalebakna, pocikna, baru beda memang. Kalau kita mau menjadi umatnya Nabi, maka kita harus teladan. Seperti intinya tadi ini, kita mau teladani Nabi. Jadi kalau ada umatnya Nabi tidak ada rasa malunya, maka nanti di kemudian hari tidak diakui sebagai umatnya Nabi. Jadi anak-anakku sekalian, syukurlah semua pakai jilbab, pakai auratnya sudah ditutup. Subhanallah, Atira memang terkenal di seluruh Indonesia. Atira memang luar biasa. Tadi penyampainya kepala sekolah kurang lebih 600 luar biasa ini sekolah ini Pak. Luar biasa 1000. Wah, luar biasa. Kembali, karena kita mau teladani Nabi, maka kita telusuri sifat dan perilakunya Nabi. Apalagi yang perlu kita ketahui kepada Nabi? Nabi itu tinggi memang rasa malunya. Dan Nabi juga tawadu. Apa yang dimaksud dengan tawadu? Nabi itu rendah hati, tidak pernah sombong. Nah, kalau ada di antara anak-anakku atau ibu-ibunya sombong, itu bukan perilaku Nabi. Nabi itu orangnya tawadu. Lihat ke sifatnya Nabi. Lihat itu padi. Semakin berisi itu padi, semakin berunduk. Semakin kaya orang, semakin tawadu. Semakin gagah orang, semakin tawadu. Semakin cantik orang, semakin tawadu. Apa mau disombongkan? Nah, sama-sama kita semua akan ke sana, akan mati semua. Orang kaya
Orang miskin, rakyat biasa, kepala sekolah. Kita tapi kepala sekolah bukan selaku, tiada dusta di antara kita. Jangan lupa. Semua mau atau tidak mau pasti setuju atau tidak setuju Ustaz juga tapi Ustaz biar Ustaz di belakangan, kita duluan ya, atau kita duluan saya belakangan. Tidak ada nih datang ceramah dulu tahun lalu Isra Mi'raj, Ustaz juga iya dipanggil lagi nih. Jadi kalau salah ceramah aku tidak dipanggil nanti. Apalagi tadi yang bilang kepala sekolah mati, tapi insya Allah semua mati. Ibu-ibu juga dengarkan baik-baik. Aminah suatu mau dilahirkan ini baginda Rasulullah SAW. Maka diutuslah 4 wanita yang hebat. Siapa yang tahu itu wanita yang hebat? Suatu Aminah mau melahirkan. Siapa kira-kira? Nah ini pertanyaan lagi. Dengarkan baik-baik ibu. Diutuslah 4 orang hebat, wanita paling hebat. 1, istrinya Nabi Adam, namanya Hawa. Kemudian yang diutus istrinya Fir'aun, namanya Asia. Yang ketiga istrinya Nabi Ibrahim, siapa itu? Sarah. Yang keempat ibunya Nabi Isa, Siti Maryam. Luar biasa. Nabi ini ibunya Nabi ini waktu mau melahirkan sakit sekali. Ingat anak-anakku, ada orang tua kita di belakang, ada orang tua kita. Itu orang tua kalau mau melahirkan itu luar biasa anak-anakku. Ya, ini kita bisa kita hadir di sini. Jasa-jasanya orang tua kita. Mulai orang tua kita itu mengandung, perhatikan baik-baik, 9 bulan 10 hari anak-anakku. Luar biasa itu ibu tanah. Makanya jangan pernah patuai sama orang tua. Ya, jangan pernah melawan sama orang tua karena sakitnya bukan main. Begitu orang tua kita sudah sampai bulannya, sudah sampai harinya mau melahirkan. Dengar baik-baik nak. Ini nih calon-calon ibu. 10 tahun, 20 tahun ke depan jadi ibu di semua. Ini calon-calon bapak. 10 tahun, 20 ke depan sudah jadi bapak. Ibu melahirkan antara hidup dan mati. Darah bersimpah, darah keringat. Itulah orang tua di belakang kita. Itulah orang tua kita. Coba tengok orang tua kita nak. Orang tua kita ini antara hidup dan mati. Bayangkan anak-anak sekalian. Makanya ada anak pemuda menghadap kepada baginda Rasulullah SAW. Wahai ya Rasulullah, kepada siapa saya harus berbakti? Kata Rasulullah, ummika. Kepada siapa lagi ya Rasulullah? Ummika. Kepada siapa lagi ya Rasulullah? Ummika. Kepada siapa lagi ya Rasulullah? Aku 3 kali ibu baru bapak. Kenapa bisa 3 kali ibu? Dengarkan baik-baik. Kenapa bisa 3 kali ibu baru bapak 1 kali? 1, alasannya karena ibu yang mengandung. Makanya nak, tidak akan pernah kalian mencium, jangankan kalian masuk surga, mencium baunya surga diharamkan oleh Allah kalau kalian berdosa sama orang tua. Ibu yang mengandung 9 bulan 10 hari, luar biasa, payah, sakit, tidak ada enak. Pergi di pasar, nabawa ibu. Pergi di mall, nabawa ibu. Jadi kalau mau coba bagaimana ibu tersiksanya sehingga ibu melahirkan,
bawa ki nanti kelapa muda, gantung di perutnya, baru bawa ki selama 9 bulan 10 hari. Bagaimana rasanya itu ibu? Berkeringat setiap hari, keluar keringat tidak enaknya. Ibu yang menyusui, coba angkat. Ibu yang melahirkan, luar biasanya ibu. Ibu yang mengandung, melahirkan, menyusui, luar biasa ibu. Makanya anak-anakku, ada pernah ini anak SD kelas 5. Satu kisah, anak SD kelas 5. Suatu ketika mau pergi sekolah, ini perlu pelajaran ini nak, jangan sampai terjadi. Ini nyata ini di Makassar terjadi. Suatu salat orang tuanya, karena sebelum salat orang tuanya anaknya ini anak kelas 3, kelas 5 SD minta uang 10.000, dia minta uang 5.000 dikasih sama orang tuanya. Ini anak ini luar biasa dosanya. Begitu salat orang tuanya, dia pukul orang tuanya sampai mati. Begitu mati orang tuanya, sudah dimatikan, tidak ada yang bisa angkat ke kuburan, tidak bisa diangkat, berat sekali. Nanti bisa terangkat kalau anaknya yang bunuh itu orang tuanya bisa terangkat. Ini kisah nyata di Makassar ini. Begitu berkeringat di kepala. Begitu diangkat ini oleh anaknya di kuburan, dekat saja kuburannya, bisa terangkat sampai di kuburan, diletakkan lagi. Pak Imam suruh maju. Pak Imam, dengarkan baik-baik, ini anak SD, dosa sekali sama orang tuanya. Pak Imam, angkat ki masuk, dilihat lahap, nangkap Pak Imam dengan orang, dengan teman-teman pengurus masjid, diangkat, tidak bisa terangkat. Nanti bisa terangkat, ini pi yang bunuh orang tuanya. Angkat, mama turun. Begitu dikasih turun di lahap, anaknya saja angkat turun itu sendiriannya bisa terangkat turun di lahap. Begitu masuk di lahap orang tuanya, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Diperintahkan ini anak naik makina, sudah masuk orang tua tadi di lahap, naik makina, tapi tidak bisa dia naik karena terlantai di lantai di kakinya. Ditarik sampai mau putus tangannya ini anak baru SD kelas 5, sampai mau putus. Apa yang terjadi? What happened? Bahasa Inggris kah? Bahasa Inggris saya dari kepala sekolah. Ya, apa yang terjadi? Ditarik. Daripada putus tangannya ini, kasihan. Lebih baik musyawarahkan, kubur kami bersama mamanya. Suaranya itu nak, satu kuburan yang dengar itu bahkan satu kampung teriakan steril. Bayangkan itu nak. Ini anak sampai ditanam hidup sampai habis suaranya. Inilah nak, kalau kita meminta uang sama orang tua tak, 10.000 diminta, 5.000 dikasih, sabar kita. Orang tua itu tidak selamanya ada uangnya. Tidak selamanya ada uangnya orang tua tak. Ini hari mungkin sedikit, biasa-biasa nak kasih lagi nak. Nah untuk kita orang tua tak mencari rezeki itu untuk kita, nah bukan untuk siapa-siapa. Pintarnya semua ceramah tadi, direktur tak pintar ceramah, wakil kepala sekolah tak pintar semua ceramah. Jadi ingat kina, kalau minta ki uang 5.000, kalau dikasih ki 5.000, terima apa adanya, karena orang tua tak mencari uang itu untuk kita, jangan pernah dosa. Orang berdosa sama orang tuanya, kata Nabi, jangankan masuk surga, mencukup maunya surga diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi tamkan sekarang nak, jangan pernah mau berdosa sama orang tua, ya, jangan pernah nak. Kalau mau berangkat ke sekolah nak, laki-laki tenang, saya lihat laki-lakinya, perempuannya juga tenang. Kalau mau berangkat ke sekolah, jangan pernah lupa. Setelah pesan-pesan berikut ini, saya akan kembali. Datang dulu nih. Kalau saya berdiri terus, Anda puas, saya lemas. Jadi biarlah saya duduk sekarang. Ya. Sampai di mana tadi? Apa nak? Anakku
anakku sekalian, ketika orang tua tanah, ya, karena itu orang tua tak sebenarnya luar biasa itu nah. Jadi jangan pernah berdosa sama orang tua. Ini pesan. Ya, kalau kalian taat kepada orang tua, maka kalian masuk bersama orang tua di surga. Mau masuk surga sama orang tua? Ingatkan, ada cerita guru TK. Tadi di situ saya lihat TK ada cara. Guru TK ini sampaikan sama muridnya. Dengarkan baik-baik. Anggaplah saya guru TK. Siapa yang mau masuk surga? Naik semua tangannya. Ya, naik semua tangannya. Kecuali ada disuruh tidak kasih naik tangannya. Ya. Ada satu murid tidak kasih naik tangannya, padahal surga. Ya, siapa mau masuk neraka? Tidak ada yang angkat tangan, termasuk juga tidak mau turun angkat tangannya. Itu yang tadi, yang saat ditanya, didatangi sama gurunya. Nah, kenapa nak tidak mau masuk surga? Tidak mau masuk neraka? Nah, bilang itu jawabannya. Anak TK bilang, saya tidak mau masuk surga dan saya juga tidak mau masuk neraka karena saya mau masuk tentara. Ternyata tidak mau masuk surga dan tidak mau masuk neraka karena dia bercita-cita mau masuk tentara. Iya. Jadi sebagai kesimpulan, kalau kita mengaku sebagai umatnya Nabi, maka kita harus teladani Nabi itu jujur. Maka kita harus jujur, tidak boleh bohongi orang tua, apalagi guru kita. Kita sayangi orang tua, kita hormati guru. Kalau ada guru masuk mengajar, hormati sebagai guru karena ilmu itu an-nur, al-ilmu nurun. Man salaka tariqal ilal ilmi, salakallahu tariqal ilal jannah. Siapa berangkat dari rumahnya dengan berniat dengan baik, lalu ke sekolahnya, maka Allah akan memberikan jalan menuju surga. Jadi anak-anakku sekalian, perbaiki niat kalian untuk sekolah, perbaiki niat kalian untuk menuntut ilmu, dan insya Allah akan kalian mengikuti langkah-langkah atau apa yang dicontohkan oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Moga-moga kita umatnya insya Allah akan mendapatkan syafaat nanti di akhirat, dan seluruh orang tua yang hadir insya Allah sama-sama kita berjamaah masuk surga. Ya, ada pantun. Bilang cakep ya. Ya. Buah mangga. Bukan buah kedondong. Buah mangga namanya. Cakep ya. Buah nanas namanya. Buah kadondong namanya. Itulah nama buah-buahan. Apabila ada jarum yang patah, jangan pernah simpan di dalam laci. Apabila ada kata-kataku yang salah, jangan simpan di dalam hati. Apabila ada sumur di dada, boleh kita numpang mandi. Apabila ada umur yang panjang, insya Allah kita akan ketemu pada gelombang yang sama. Minallahi musta'an wal istiqlal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata-kata hari ini,